Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa amalan salihan wa farjan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Diya'us Syams yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Salat tarawih malam hari ini, harapan kita semoga puasa kita, tarawih kita serta ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tanpa terasa sekarang kita ada di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Dan insya Allah ini merupakan sholat tarawih yang terakhir, karena besok malam kita sudah memasuki malam Idul Fitri. Maka yang terbaik untuk kita lakukan pada saat ini adalah melakukan kontemplasi atau perenungan. Apa yang perlu kita renungkan? Yang perlu kita renungkan adalah nasib daripada ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus Quran kita, sedekah kita, kira-kira diterima oleh Allah ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita munculkan dalam diri kita, agar kita tidak terlalu percaya diri bahwa semua ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita malas untuk berdoa, memohon, berharap kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa salafun saleh, para pendahulu kita yang soleh-soleh, terutama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Namun demikian, mereka masih saja merasa takut dan khawatir kalau ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka yang seperti ini barangkali yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedang hati mereka merasa takut, merasa khawatir, dikarenakan mereka sadar bahwa mereka akan kembali kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salafun saleh telah memberikan pengabdian yang terbaik kepada Allah, tetapi hati mereka masih saja merasa takut, khawatir kalau pengabdian mereka, ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka sadar pada akhirnya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau ketika kembali menghadap Allah merasa sudah banyak amal ibadahnya, ketika dihisab ternyata amal ibadahnya banyak yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara tidak ikhlas, gara-gara tidak sempurna dalam pelaksanaannya, padahal mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan menyempurnakan amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Untuk itu akan kami sampaikan beberapa perkataan dari salafun saleh yang menjelaskan tentang hal ini. Kaitannya dengan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kalau amal ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib. Beliau menyatakan bahwa salafun saleh adalah orang-orang yang khawatir, takut kalau amal ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhawatiran mereka amal ibadahnya ditolak oleh Allah itu lebih besar daripada pengharapannya bisa banyak beramal. Karena apalah artinya amal yang banyak kalau pada akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik amal tidak banyak tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih baik lagi sudah banyak amalnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya mereka seakan-akan merasa belum menjadi orang yang bertakwa, sehingga khawatir kalau amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ayat ini mensyaratkan bahwa untuk diterimanya amal ibadah seseorang itu dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkataan daripada Fadalah bin Ubaid. Beliau mengatakan, jika seandainya aku mengetahui bahwa Allah berkenan untuk menerima amal ibadahku satu saja yang seberat satu biji, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan betapa takutnya Fadalah bin Ubaid kalau sampai amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sama dengan Ali membacakan Al-Maidah ayat 27, yaitu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang ketiga, perkataan daripada Malik ibn Dinar. Beliau mengatakan tidak diterimanya amal ibadah lebih aku takutkan daripada tidak bisa banyak beramal. Jadi kalau dia suruh milih, kira-kira lebih takut mana? Amalnya ditolak atau tidak bisa banyak beramal? Maka Malik bin Dinar lebih takut kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekhawatiran tidak bisa banyak beramal untuk Allah. Kemudian yang keempat, perkataan daripada Abdul Aziz bin Abi Rawad. Beliau mengatakan bahwa salafun saleh adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka masih saja merasa takut, khawatir kalau amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, perkataan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu beliau menyampaikan khutbah Idul Fitrinya, beliau mengatakan dalam khutbahnya, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Juga kalian telah melaksanakan salat tarawih 1 bulan lamanya. Dan sekarang kita ada pada hari Idul Fitri, hari yang berbahagia.
Akan tetapi di sana ada orang-orang yang tidak merasa bahagia pada hari yang seharusnya mereka bahagia, yaitu Idul Fitri. Ketika ditanyakan kepada mereka, mengapa kalian tidak berbahagia pada hari raya Idul Fitri, hari yang seharusnya kalian bahagia? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, seorang budak. Kewajiban saya adalah mengabdi kepada Tuanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku telah memberikan pengabdian yang terbaik kepadanya. Akan tetapi sayang, aku tidak tahu apakah pengabdianku diterima oleh Allah ataukah tidak. Itulah yang membuat aku tidak bisa bahagia pada hari yang seharusnya aku bahagia, yaitu ada di hari raya Idul Fitri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha melaksanakan ibadah sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sesempurna mungkin, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Itu yang bisa kita lakukan. Jangan pernah kita meyakinkan bahwa Allah pasti menerima amal ibadah kita yang masih jauh dari kesempurnaan ini. Oleh karena itulah, sebagai penutup renungan pada malam hari ini, saya akan bacakan rangkaian kata-kata perpisahan dengan bulan Ramadan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, wahai hamba Allah, bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk berangkat. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali saat-saat yang singkat. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama ini, hendaknya ia menyempurnakannya. Barang siapa yang malah sebaliknya, hendaknya ia memperbaikinya dalam waktu yang masih tersisa. Karena ingatlah, amalan itu dinilai dari akhirnya. Manfaatkanlah malam-malam dan hari-hari Ramadan yang masih tersisa, serta titipkanlah amalan soleh yang dapat memberikan kesaksian kepadamu nantinya di hadapan Al-Malikul Alam, sang penguasa pada hari pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskanlah kepergian bulan Ramadan dengan ucapan salam yang terbaik, salam dari Ar-Rahman, Allah pada setiap zaman, atas sebaik-baik bulan yang hendak berlalu. Salam atas bulan di mana puasa dilakukan. Sungguh ia adalah bulan yang penuh rasa aman dari Ar-Rahman. Jika hari-hari berlalu tak terasakan, sungguh kesedihan hati yang tak pernah hilang. Itulah rangkaian kata-kata perpisahan yang indah, perpisahan dengan bulan Ramadan yang sempat disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka kembali kami ingatkan, yang harus kita lakukan adalah berusaha menunaikan ibadah yang terbaik kepada Allah dan tidak lupa memohon agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Oleh karena itulah, marilah kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menerima puasa kita, sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya, dan juga menyempurnakan segala kekurangan dalam amal ibadah yang sudah kita kerjakan selama ini. Dan kita berharap keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masih diberikan oleh Allah umur panjang
agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.